Kembali lagi di seri taktikal dan baku hantam, seri yang khusus membahas game-game catur brutal, liar, dan layak untuk diperbincangkan. Di game ini kita akan melihat salah satu pengorbanan paling brutal sepanjang masa yang dimainkan oleh Henry Atkins. Lawannya adalah Herbert Jacobs. Di game ini, Henry Atkins mengorbankan seluruh perwiranya dan hanya menyisakan seekor kuda. Bagaimana dia melakukannya? Kita akan melihatnya secara langsung. Henry Atkins yang memegang bidak putih memulai dengan E4. Dijawab E5. Setelah itu D4 memberikan sebuah pion untuk hitam. Pion makan pion, dan di posisi ini menteri tidak makan pion. Atkins mendorong C3. Lagi-lagi dia memberikan sebuah pion untuk hitam. Herbert Jacobs mengambil pion. Game ini disebut dengan Gambit Denmark diterima atau Danish Gambit accepted. Di posisi ini, Henry Atkins lagi-lagi tidak buru-buru mengambil pion. Dia memilih mengembangkan gajah ke petak C4, membiarkan hitam untuk kembali mendapatkan pion. Ide utama pembukaan Danish Gambit bagi putih adalah mengorbankan pion, kemudian mendapatkan keunggulan dalam penyimbangan perwira. Di posisi ini, apabila hitam tertarik untuk mengambil pion, maka gajah makan pion. Kita bisa melihat bahwa perwira-perwira putih telah siap untuk berkembang. Apabila hitam mencoba mendapatkan pion lagi dengan menteri G5 misalnya, maka kuda C3 menyerang menteri. Setelah menteri makan pion, benteng menyerang menteri. Menteri lari ke petak H3, dan kemudian putih punya langkah pengorbanan gajah makan pion. Ini akan membuat Raja Hitam tidak bisa rokade. Jika Raja nekat makan gajah, maka ada sebuah royal fork yang sangat berbahaya. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Herbert Levi Jacobs tidak mengambil pion. Dia mengimbangkan kuda ke petak F6 dan dibalas dengan kuda F3. Atkins lagi-lagi membiarkan kuda makan pion. Setelah itu, Atkins kemudian rokade mengamankan raja, bersiap untuk mempining kuda. Namun, di posisi ini, kuda mundur terlebih dahulu, memberikan serangan balik pada gajah. Henry Atkins lagi-lagi tidak menyelamatkan gajah. Dia memilih untuk memakan pion. Secara posisi, ini membuat hitam langsung unggul. Kuda makan gajah. Kemudian, benteng E1, skak. Lalu gajah menutup skak. Setelah itu, kuda ke petak D5. Inilah alasan kenapa Atkins membiarkan gajahnya diambil gratis. Kalau sekarang hitam rokade, maka kuda makan gajah, skak. Setelah raja bergeser ke petak H8, kuda ke petak G5. Kalaupun H6 dimainkan untuk mengusir kuda, maka menteri D3, ancaman skak mat dan juga mengancam kuda. Pion makan kuda akan dibalas dengan menteri H3, Anastasia Met. Langkah terbaik adalah mendorong ke 6, namun menteri makan kuda. Dan setelah pion makan kuda, ini akan dibalas dengan gajah makan pion. Ancaman skakmat dalam 4 langkah. Kalaupun kuda C6 dikembangkan, maka menteri H4 skak, raja ke petak G7. Setelah itu, gajah F6 skakmat. Oleh karena itu, Jacobs tidak boleh berburu untuk rokade. Di posisi ini, dia memainkan kuda ke petak C6 menjaga gajah. Setelah itu, gajah G5 dimainkan oleh Atkins. Langkah yang kembali memberikan tekanan pada gajah. Hitam lagi-lagi ditahan untuk rokade. Di posisi ini, apabila hitam mencoba untuk memainkan langkah D6 dengan tujuan untuk pengimbangan gajah, maka ini akan dibalas dengan gajah makan gajah menyerang menteri. Setelah kuda makan gajah, benteng makan kuda, skak. Menteri harus makan benteng, kemudian kuda makan menteri. Raja makan kuda, dan menteri C2. Putih unggul begitu besar. Kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Herbert Jacobs memainkan langkah terbaik F6 mengusir gajah. Namun, lagi-lagi Atkins tidak menyelamatkan gajahnya. Dia memainkan benteng ke petak C1 menyerang kuda. Kalau pion makan gajah di posisi ini, maka benteng makan kuda. Setelah hitam rokade mengamankan raja,
benteng C bisa ke petak E4 untuk menyerang gajah. Namun, gajah akan lari ke petak D6. Kalaupun H4 dimainkan, pion makan pion. Setelah itu, menteri D3. Hitam akan tetap unggul. Namun demikian, entah mengapa Herbert Jacobs sangat sayang pada kudanya. Dia memilih untuk mendorong pion B5 alih-alih mengambil gajah. Di posisi ini, Henry Atkins kembali menggila. Dia memilih untuk makan kuda. Sebuah langkah blunder yang membuat hitam sebenarnya menjadi unggul. Hitam langsung makan benteng. Setelah itu, Atkins kembali membuat langkah gila. Kuda ke petak E5. Apabila hitam langsung kade mengamankan rajanya, maka ini akan membuatnya baik-baik saja, karena kuda makan kuda akan dibalas dengan pion makan kuda menyerang kuda. Setelah kuda makan gajah, skak, raja lari ke petak H8, menteri makan menteri, benteng makan menteri. Kalaupun kuda makan pion dan menyerang balik benteng, benteng cukup sembunyi di petak G8 dan gajah harus mundur ke petak D2. Posisi ini masih merupakan keunggulan untuk hitam yang punya dua benteng. Namun demikian, Herbert Jacobs memilih untuk makan gajah, sebuah langkah yang sangat tidak tepat. Langkah ini membuat putih langsung unggul. Henry Atkins membawa menteri ke petak H5, skak. Tentu saja jika raja bergeser ke petak F8, maka menteri F7 adalah skak mat. Oleh karena itu, Herbert Jacobs mencoba dengan G6. Namun, Atkins membalas dengan langkah yang sangat baik, kuda ke petak F6, skak. Jika raja lari ke petak F8, maka menteri H6 adalah skak mat. Oleh karena itu, gajah harus makan kuda. Dan di posisi ini, Atkins kembali memainkan langkah pengorbanan. Kuda makan pion, open skak. Ada dua pilihan untuk hitam di posisi ini, menutup skak atau melarikan raja. Jika gajah atau kuda menutup skak, maka kuda makan benteng, dan skak mat akan terjadi dalam satu langkah. Jika raja lari ke petak F7, maka kuda E5 double skak. Raja harus lari di petak E6. Setelah itu, menteri E7 skak. Raja D6. Kemudian, benteng D1 kembali skak. Langkah terbaik adalah raja lari di petak E5. Setelah itu, menteri makan pion skak. Raja B6. Kemudian, menteri B3 skak. Raja E6. Menteri D3 kembali skak. Raja B6. Dibalas kuda C4 kembali skak. Kalaupun raja kembali ke petak C5, menteri D5 skak. Raja B4 dan kuda A3. Ancaman skak mat dalam satu langkah. Benteng bisa menghentikan itu, namun kuda ke petak C2 kembali skak. Raja harus lari di petak A4. Setelah itu, B3. Tidak ada tempat pelarian bagi raja. Benteng harus dikorbankan. Setelah pion makan benteng, skak mat terjadi. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Herbert Levi Jacobs terpaksa menutup skak dengan menteri E7, dan Atkins mengambil menteri dengan perwira yang tepat. Benteng makan menteri, skak. Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah melarikan rajanya. Namun, dia justru memainkan langkah yang tidak tepat. Gajah makan benteng. Hal ini membuatnya terkena skak mat dalam 4 langkah. Atkins kemudian langsung menarik mundur kuda ke petak E5, open skak. Ini membuat raja terpaksa lari ke petak D8. Setelah itu, kuda F7 kembali skak. Raja kembali ke petak E8 dan kuda D6 double skak. Herbert Jacobs masih mencoba melarikan raja ke petak D8, namun di posisi ini Atkins memainkan pengorbanan terakhirnya. Dia membuang menteri ke petak E8. Herbert Jacobs langsung menyerah. Raja tidak mungkin bisa makan menteri. Langkah terbaik adalah benteng makan menteri. Setelah itu, Atkins akan menang dengan kuda F7. Sebuah game yang sangat brutal, hanya menyisakan satu perwira.
Sebuah game yang sangat brutal dari Atkins. Dia mengorbankan semua perwiranya dan hanya menyisakan kuda. Sampai jumpa lagi dan saksikan seri baku hantam berikutnya. Salam Gen Sunasumus.